Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Setelah Wugui CJ dan semua orang di dalam segel bola emas transparan tersebut saling memperkenalkan diri, King Ruo lalu mengambil alih pembicaraan tersebut. "Wugui CJ, apakah kamu tahu tempat ini?" tanya King Ruo dengan tenang. "Seng Su Nianging, ini adalah benua teratai merah," jawab Wugui CJ dengan hormat, membuat Sin Bilang dan rombongannya merasa tenang. "Tapi ada yang salah dengan tempat ini," ucapnya dengan serius. "Maksudnya?" tanya Sin Musu dengan penasaran. "Yang Agung, tempat ini begitu terbuka. Bahkan tanpa penjagaan sedikit pun," jawab Wugui CJ dengan tenang. "Apakah mungkin tempat ini sudah kosong?" tanya Sin Bilang berpendapat. "Tidak mungkin, benua teratai biru dan benua teratai hitam saja selalu menjadi rebutan para dewa, apalagi benua teratai merah," jawab Wugui CJ dengan tenang. "Apakah itu artinya tempat ini telah dikuasai oleh?" Wugui CJ menjeda kata-katanya saat tiba-tiba cincin dunia kecil tersebut melepaskan api merah membara yang langsung menyelimuti dunia kecil tersebut. Swoosh, swoosh. Segel bola emas transparan yang membawa King Ruo dan rombongannya menjauh menjaga jarak. Api matahari pembakaran dunia. "Seng Su Nianging, tempat ini dilindungi oleh seorang abadi tingkat tinggi," ucap Wugui CJ dengan serius. "Api matahari pembakar dunia?" tanya Sin Bilang dengan penasaran. "Yang Agung, teknik ini hanya dimiliki oleh klan Dewa Matahari, Sen Guo Shi Hongse. Hanya mereka yang sudah berada di tahap abadi yang dapat mengaktifkan api pembakar dunia ini. Dilihat dari kekuatan api yang dapat membakar apa saja, dapat dipastikan bahwa sosok ini adalah seorang abadi tingkat tinggi," ucap Wugui CJ dengan serius. "Apakah itu artinya yang mengalahkan leluhur Agung Sandian Luo adalah orang dari klan Matahari?" King Ruo membatin. "Tidak heran tempat ini begitu terbuka, namun tertutup tanpa gerbang," ucap King Ruo menanggapi. "Apakah Seng Su Nianxing ingin memasuki dunia kecil ini?" tanya Wugui CJ. "Benar," jawab King Ruo dengan tenang, tanpa menjelaskan alasannya yang ingin mencari keberadaan King Sandian Luo di tempat itu. "Apakah Yang Agung ingin menyelidiki keberadaan Yang Agung King Sandian Luo?" tanya Wugui CJ melalui telepati. "Benar," jawab King Ruo dengan tenang. "Ruo apakah itu artinya kita akan tetap memasuki dunia kecil ini?" tanya Sin Bilang dengan perasaan tidak tenang, menatap King Ruo yang terdiam dengan pikirannya. "Benar," jawab King Ruo dengan tenang. "Mohon Seng Su Nianxing mempertimbangkan niat ini. Memasuki tempat ini dengan paksa itu artinya kita mengusik mereka," ucap Wugui CJ dengan serius. "Tapi, apakah kamu punya cara untuk melewati segel api ini?" tanya King Ruo dengan tenang. "Seng Su Nianging, aku." Wugui CJ menggelengkan kepalanya. "Ini berada di luar kemampuanku," ucapnya dengan wajah serius. "Leluhur?" tanya King Ruo mengarahkan pandangannya pada Fang Yu Caihong dan Fang Yu Buxiu Diliu. Pada saat Fang Yu Caihong hendak memberi tanggapan, tiba-tiba kilatan bola api kebiruan muncul dari benua teratai merah, bergerak menyerang segel bola emas transparan yang mereka tempati. "Ruo itu," ucap Fang Yu Buxiu Diliu dengan serius, menatap kemunculan bola api tersebut. Swoosh, swoosh. Segel bola emas transparan tersebut bergerak, menghindari serangan bola api yang bahkan dapat menghancurkan abadi tingkat 3 dengan seketika. "Samarkan tingkat kekuatan kalian," ucap King Ruo dengan tenang, bersamaan dengan ledakan maha dahsyat di wilayah kehampaan yang mengguncang kawasan tersebut. "Peringatan pertama dan terakhir, tinggalkan tempat ini." Suara dari balik api merah membara yang menyelimuti benua teratai merah bergema, memberi peringatan pada King Ruo dan rombongannya. Swoosh, swoosh. King Ruo bergerak keluar dari segel bola emas transparan yang ditempati, lalu bergerak mendekati kawasan kehampaan abadi benua teratai merah. "Tuan, aku," ucap King Ruo menjeda kata-katanya,
saat bola api berwarna merah kebiruan yang menyala dengan kekuatan serangan yang lebih ekstrim kembali muncul. Swoosh, swoosh, bola api tersebut bergerak mengunci pergerakan King Ruo. Api ini, King Ruo membatin sambil menahan serangan tersebut. Duar, jeder, jebret, bola api tersebut beradu dengan segel perisai emas di tubuh King Ruo, mendorongnya hingga puluhan meter. Serangan yang dapat membunuh abadi tingkat 5, ucap Fang Yu Chai Hong yang berada di balik segel bola emas transparan dengan bergidik ngeri, membuat Sin Dilang dan Sin Mosu ternganga. Swoosh, swoosh, bola api lainnya muncul lalu langsung bergerak menghampiri King Ruo. Apakah kata-kataku masih kurang jelas? Ucapnya dengan mengeluarkan aura yang sangat ekstrim. Tuan, kami ingin tinggal beberapa waktu untuk beristirahat di kawasan ini, karena kami baru saja menghindari kekuatan gelap yang sangat mengerikan, dan kami. Apakah kalian menggiringnya untuk datang ke tempat ini? Tanya sosok yang berada di dalam bola api tersebut, memotong kata-kata King Ruo sambil melepaskan aura pembunuhan. Tuan, itu terjadi beberapa hari yang lalu, ucap King Ruo menjelaskan situasi tersebut. Itu masalahmu, pergi dan tinggalkan tempat ini secepatnya. Ucapnya lalu bergerak meninggalkan King Ruo. Swoosh, swoosh. King Ruo bergerak menemui Wu Guizhi dan rombongannya yang berada di dalam segel bola emas transparan yang tampak tegang. Ruo ucap Fang Yu Chai Hong dengan ragu. Leluhur, bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Sebaiknya kita pergi saja, ucapnya penuh arti, menatap King Ruo dengan serius. Memaksakan diri hingga berurusan dengan dewa awal bukanlah pilihan yang bijak, ucap Fang Yu Buxiu Diliu menimpali, membuat lutut Sin Mosu dan Sin Dilang gemetar. Ruo ucap Sin Mosu dengan serius. Kakek, sebenarnya ada hal penting yang ingin aku selidiki di tempat ini, ucap King Ruo dengan tatapan menerawang, membuat Sin Mosu dan rombongannya terdiam. Seng Su Nianging, sepertinya kita harus bisa bersabar. Dengan kekuatan kita saat ini, itu terlalu memaksakan diri, ucap Wu Guizhi dengan serius. Benar, ucap Fang Yu Chai Hong menimpali. Jika demikian, kalian tunggu aku di tempat yang agak jauh dari tempat ini, ucap King Ruo dengan serius. Tapi Ruo ucap Fang Yu Chai Hong dengan wajah tidak setuju. Pada saat King Ruo hendak memberi tanggapan, tiba-tiba dari dunia kecil tersebut muncul bola api merah membara dengan kekuatan yang lebih ekstrim, bergerak menyerang segel bola emas transparan yang mereka tempati. Hais, ucap King Ruo sambil membawa segel bola emas transparan yang mereka tempati meninggalkan tempat itu, lalu bergerak dengan memisahkan diri. Swoosh, swoosh. Segel bola emas transparan tersebut lenyap dari wilayah kehampaan abadi benua teratai merah. Orang-orang ini, ucap sosok yang berada di dalam bola api dengan kesal, lalu bergerak memeriksa wilayah kehampaan abadi benua teratai merah sambil melepaskan kesadaran dewanya. Setelah merasa yakin King Ruo dan rombongannya benar-benar telah pergi, bola api tersebut lalu meninggalkan tempat itu. Swoosh, swoosh. Sosoknya memasuki benua teratai merah tanpa menyadari King Ruo telah bergerak memasuki dunia kecil tersebut dari arah yang berbeda. Di tempat lain, 25 km dari wilayah kehampaan abadi benua teratai merah. Hais, ucap Sin Mosu dengan wajah khawatir, menatap Sin Dilang yang juga tidak dapat menyembunyikan kekhawatirannya. Mosu, Dilang, tenangkan diri kalian. Jangan biarkan kekuatan gelap mencium ketakutan kalian, ucap Fang Yu Chai Hong dengan serius, membuat Sin Mosu dan Sin Dilang dengan segera menenangkan diri. Tidak adakah salah satu dari kalian yang ingin membantu Ruo? Tanya Sin Mosu mengarahkan pandangannya pada Pang Dahai, Zhao Kang dan Wu Guizhi. Yang Agung, ini di luar kemampuan kami. Jika kami memaksa, selain akan membahayakan diri, kami juga akan menjadi beban yang justru akan menyulitkan pergerakan Seng Su Nianging, ucap Wu Guizhi menjelaskan. Saudara Wu Guizhi benar. Lagi pula jika Yang Mulia memerlukan bantuan kami, Yang Mulia pasti sudah membawa kami ikut serta, ucap Pang Dahai ikut menimpali. Sudahlah,
gunakan kesempatan ini untuk beristirahat, ucap Fang Yu Buxiu Diliu menenangkan semua orang sambil membagi tugas untuk berjaga. Di tempat lain, dari arah yang berbeda wilayah kehampaan abadi benua teratai merah. Swoosh, swoosh. King Ruo muncul 5 km dari cincin segel dunia benua teratai merah, mempelajari nyala api yang masih menyelimuti dunia kecil tersebut dengan seksama. Perisai api matahari membakar dunia muncul karena kekuatan lain yang merupakan ancaman darinya. Atau karena sosok yang melindungi daratan ini mengetahui kedatangan kekuatan lain. King Ruo membatin, lalu menembakkan api putih pembunuh abadi dari ujung jari kanannya. Pada saat api putih tersebut bergerak, tiba-tiba lautan api merah membara sedalam 1 km yang menyelimuti benua teratai merah tersebut secara perlahan lenyap dari permukaannya. Swoosh, swoosh. King Ruo bergerak perlahan, menyelimuti tubuhnya dengan api putih pembunuhan abadi. Segel ini benar-benar tidak bereaksi pada kekuatan api. King Ruo membatin lalu memasuki benua teratai merah setelah merobek celah dimensi yang berbeda di kawasan cincin segel dunia. Swoosh, sosoknya memasuki celah dimensi tersebut, lalu bergerak dengan kecepatan puncaknya. Dalam waktu singkat, King Ruo akhirnya muncul di atas puncak gunung di wilayah timur benua teratai merah. Ini, King Ruo membatin melihat pemandangan yang ada di bawahnya dengan takjub. Selain pemandangannya sangat indah, aturan ruang dan waktu yang bebas dengan kekuatan spiritual emas yang begitu luar biasa, membuat tempat ini seperti daratan ilahi kedua. King Ruo membatin, mengitari pandangannya melihat gunung-gunung raksasa yang mengambang di udara, pohon-pohon raksasa dan berbagai pohon spiritual yang tumbuh subur di setiap puncak gunung yang ada di kawasan tersebut. Pada saat King Ruo hendak bergerak memeriksa kawasan tersebut, dari atas langit muncul sosok muda dengan rambut dan alis mata yang merah menyala, mengitari pandangannya memeriksa kawasan tersebut. Apakah ini wilayah kediaman klan Hongse? Apakah dia adalah sosok yang berada di dalam bola api sebelumnya? King Ruo membatin, menatap sosok dengan rambut dan alis mata yang merah menyala dari tempat persembunyiannya dengan tenang. Swoosh, swoosh. Kesadaran dewa sosok tersebut melewati tempat persembunyian King Ruo. Aura ini, ternyata dia adalah sosok yang berada di dalam bola api sebelumnya. King Ruo membatin, terdiam dengan pikirannya. Tidak lama kemudian, setelah memeriksa kawasan tersebut, sosok tersebut lalu meninggalkan tempat itu. Swoosh, swoosh. Sosoknya bergerak menuju puncak gunung yang berada di kawasan tersebut. Di tempat persembunyiannya, King Ruo terdiam dengan pikirannya. Dengan kekuatannya, mengalahkan leluhur agung Sandian Luo adalah hal yang masuk akal. Tapi apakah orang ini yang melakukannya? King Ruo membatin. Setelah berdiam diri cukup lama, King Ruo lalu melepaskan segel anak panah emas pencari jejak untuk mencari keberadaan Sandian Luo. Ini, King Ruo terkejut saat segel anak panah emas pencari jejak yang dilepaskannya tidak bergerak. Di saat King Ruo masih terdiam heran dengan situasi tersebut, tiba-tiba muncul aura yang sangat kuat. Bersamaan dengan munculnya kubah emas transparan yang langsung menutup gunung raksasa tersebut. Keluarlah. Suara tersebut kembali muncul, namun tidak ditanggapi King Ruo yang sedang memikirkan rencana pengalihan. Jangan membuatku menunggu, ucapnya sekali lagi dengan nada kesal. Swoosh, swoosh. Segel bola emas transparan yang mengurung gunung yang mengambang tersebut mulai mengecil. Duar, duar. Sudut-sudut gunung dan pohon raksasa yang beradu dengan dinding segel emas transparan tersebut hancur. Berhadapan langsung dengannya bukanlah pilihan yang bijak. King Ruo membatin sambil melepaskan serangan pengalihan. Swoosh, swoosh, pedang hitam raksasa muncul, lalu bergerak naik ke atas langit dengan kecepatan puncaknya. Duar, jeder, jebret. Pedang emas tersebut beradu dengan dinding emas transparan lainnya. Medan pertempuran abadi. King Ruo membatin saat pedang hitam raksasa tersebut terpental. Kamu telah berurusan dengan orang yang salah, ucap sosok muda dengan rambut merah dan alis menyala yang tiba-tiba menampakkan diri, dengan berdiri di atas langit gunung raksasa tersebut. Duar, duar. Ledakan dahsyat terus bergema,
saat dinding emas transparan tersebut beradu dengan gunung raksasa tersebut. Tidak ada pilihan. King Ruo membatin, lalu menampakkan diri dengan menyamarkan tampilannya. Swoosh, swoosh. Sosoknya bergerak naik ke atas langit dengan perlahan, berdiri 200 meter dari sosok yang menyegel kawasan tersebut. Selain mengabaikan peringatanku di luar dunia kecil ini, ternyata kamu juga memiliki sedikit kemampuan, ucap sosok tersebut menatap King Ruo yang menggunakan tampilan Yin Gan dengan tajam. Ternyata orang ini langsung bisa mengenali penyamaranku. King Ruo membatin dengan sikap waspada. Swoosh, swoosh, sosok tersebut tiba-tiba muncul di hadapan King Ruo, sambil melepaskan tamparan kerasnya. Swoosh, swoosh. Angin dingin dari tamparannya yang gagal menyapu wajah King Ruo. Ini benar-benar menarik, ucapnya kembali bergerak, namun kini dengan pergerakan yang lebih cepat. Plak, tamparan keras tersebut mengenai perisai emas transparan yang melindungi wajah King Ruo. Swoosh, swoosh. King Ruo terdorong hingga membuat jarak belasan meter. Duar, jeder, jebret. Tinjuan keras angin yang menyerang dari belakang, menghantam punggung King Ruo dengan keras. Mendorongnya hingga belasan meter, membuat jarak mereka kembali dekat. Melarikan diri dari kekuatan gelap, lalu memasuki tempat ini dengan paksa, dan sekarang kamu melepaskan segel pencari jejak. Itu artinya kamu dari awal telah menipuku, ucapnya menatap King Ruo dengan tajam dengan sosoknya yang kembali memburam. Duar, jeder, jebret. Tamparan keras sosok tersebut mengenai perisai emas transparan yang melindungi tubuh King Ruo hingga merusaknya. Swoosh, swoosh. King Ruo yang terlempar dengan ekstrim, melepaskan tembakan tombak hitam Haigu yang telah diperbaikinya. Duar, jeder, jebret. Tembakan tombak hitam tersebut menghancurkan dinding segel medan pertempuran abadi, dengan sosok King Ruo yang langsung bergerak melewati celah yang hancur tersebut dengan kecepatan puncaknya. Benar-benar menarik. Ternyata kamu memang memiliki kemampuan, ucap sosok tersebut mengibaskan tangannya, menciptakan segel kubah raksasa yang kembali muncul dengan ukuran yang sangat besar dan luas, yang langsung mengurung King Ruo di dalamnya. King Ruo yang mengantisipasi situasi tersebut kembali melepaskan tembakan tombak hitam tersebut. Swoosh, swoosh. Kilatan cahaya keemasan dari tombak hitam tersebut melesat dengan kecepatan puncaknya bersamaan dengan munculnya ratusan pedang hitam yang langsung bergerak menyerang sosok tersebut. Kemampuan bertarungmu cukup lumayan, mengibaskan tangannya menghancurkan ratusan pedang yang langsung berubah menjadi kabut hitam pekat, yang langsung memenuhi kawasan tersebut. Duar, duar. Ledakan dahsyat bergema saat tombak hitam Haigu menghantam dinding segel medan pertempuran abadi, namun terpental karena kekuatan segel tersebut juga ikut meningkat. Oh, ternyata kamu ingin bermain ilusi denganku, ucapnya melepas serangan api yang berwarna merah membara kehitaman, yang langsung membakar sabut hitam tersebut. Dalam waktu singkat kabut hitam tebal tersebut habis terbakar, membuat kawasan yang penuh dengan kabut hitam sebelumnya menjadi jernih kembali. Swoosh, swoosh. Sosok tersebut tiba-tiba memburam, dan muncul di hadapan King Ruo sambil melepaskan tinjunya. Duar, jeder, jebret. Tinjuan tangan kosong yang bahkan dapat membunuh abadi tingkat 5 tersebut dengan seketika, menghantam dada King Ruo dengan telak, melemparnya dengan ekstrim hingga menghantam dinding segel medan pertempuran abadi. Duar, jeder, jebret. Tubuh King Ruo terpental dengan ekstrim lalu terhempas di atas puncak gunung kecil. Hoek. King Ruo memuntahkan darah segar dari mulutnya sambil bangkit berdiri, menatap sosok tersebut yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Mampu menahan pukulanku. Ternyata kemampuanmu sebagai abadi emas cukup lumayan, ucapnya kembali melepaskan pukulannya. Duar, jeder. Tinjuan kerasnya kembali mengenai dada King Ruo dengan telak, bahkan menghancurkan perisai pertahanan emas yang melindungi tubuhnya. Swoosh, swoosh. King Ruo kembali terlempar dengan ekstrim, hingga menembus dan menghancurkan beberapa gunung kecil yang dilewati tubuhnya. Duar, duar. Ledakan dahsyat dari gunung-gunung kecil yang beradu dengan tubuh King Ruo bergema, merusak pemandangan indah di tempat itu. Swoosh, swoosh.
King Ruo yang terlempar dengan sisa kekuatannya menelan pilar peledak energi, pil penyembuh emas Fuyuan dan pil hidup berkelipatan. Duar, jeder, jebret. Tubuh King Ruo akhirnya terhenti setelah membentur segel medan pertempuran abadi yang mengurung kawasan tersebut. Namun belum sempat King Ruo berdiri dan memulihkan kekuatannya, sosok tersebut kembali muncul di hadapan King Ruo. Masih dapat hidup setelah aku menaikkan sedikit kekuatan tinjuku. Itu artinya kekuatanmu ada di tingkat 9 hingga tingkat 11, ucapnya sekali lagi melepaskan tinjuan kerasnya yang melepaskan api merah. Mengejutkan King Ruo yang masih belum memahami tingkat keabadiannya dengan pasti. Duar, jebret. King Ruo yang tampak begitu menyedihkan dengan tubuh bersimbah darah tersebut, kembali terlempar dengan kecepatan yang semakin ekstrim. Duar, duar. Tubuhnya menabrak gunung-gunung kecil hingga gunung besar dan menghancurkannya. Duar. King Ruo terkapar dengan tubuh bersimbah darah, setelah tubuhnya kembali menabrak dinding segel medan pertempuran abadi. Benar dugaanku, kekuatanmu ternyata berada di tingkat 11. Pencapaian yang begitu luar biasa, tapi sayangnya kekuatanmu akan berakhir hari ini, ucapnya berjalan santai, mendekati King Ruo yang sedang menyerap pil dengan diam-diam. King Ruo berusaha bangkit berdiri menatap sosok yang berjalan mendekatinya tersebut dengan tajam, namun kembali tersungkur. Benar-benar kekuatan yang sangat mengerikan. King Ruo membatin, menatap sosok yang mendekatinya tersebut dengan tersenyum sambil menyeka darah dari sudut bibirnya. Hancurkan keabadianmu, maka aku akan membiarkan kamu tetap hidup tanpa cacat, ucapnya berdiri 5 meter dari King Ruo dengan berkacat pinggang. Teriak King Ruo dengan keras sambil mengedarkan kekuatan. Ternyata kamu masih tidak mau menyerah, ucapnya hendak menghajar King Ruo. Duar, ledakan maha dahsyat bergema, mengguncang kawasan itu dengan hebat saat tembakan tombak emas Kaisar Wogong yang disusul dengan tembakan tombak hitam Haigu dengan racun api pada matanya. Menghantam tubuh sosok tersebut dengan telak, bahkan ikut menghancurkan perisai pertahanan emas yang melindungi tubuhnya. Ini, bagaimana dia bisa melakukannya? Sosok tersebut terkejut, terlempar ratusan meter menatap King Ruo yang langsung menghilang dari pandangannya. Selain memiliki kekuatan yang luar biasa, ternyata kamu juga memiliki banyak pusaka, tapi sayangnya serangan ini hanya membuatku geli, ucapnya dengan sombong menatap kilatan cahaya keemasan yang merobek langit tempat itu. Sus, sosoknya bergerak mengejar King Ruo yang meninggalkan dunia kecil tersebut. Dalam waktu singkat, sosoknya dapat menyusul King Ruo yang berada di wilayah kehampaan abadi benua teratai merah. Sus, sus. King Ruo bergerak dengan kecepatan puncaknya, dengan sosok tersebut muncul di belakangnya. Sus, sus, sosok tersebut bergerak dengan kecepatan puncaknya. Sambil melepaskan tembakan bola api yang langsung mengunci pergerakan King Ruo. Sus, swoosh, bola api yang melepaskan aura pembunuhan yang sangat ekstrim tersebut melesat dengan kecepatan puncaknya. Dalam waktu singkat, duar, jeder, jebret, ledakan maha dahsyat bergema, mengguncang kawasan itu dengan sangat hebat, saat bola api yang dapat membunuh abadi tingkat 8 tersebut beradu dengan perisai giok Zhengzang, menciptakan ledakan berantai dari jutaan elemen asing yang sangat sensitif oleh kekuatan cahaya. Swoosh, swoosh. King Ruo terlempar hingga 2 km dengan sosok tersebut yang kembali muncul hingga ratusan meter di belakangnya. Swoosh, swoosh. Serangan bola api dengan tingkat kekuatan yang lebih ekstrim kembali muncul, melesat mengunci pergerakan King Ruo. Duar, duar. Ledakan maha dahsyat terus-menerus bergema, menciptakan ledakan berantai yang lebih luas. Mengejutkan Fang Yu Chaihong dan rombongannya, yang berada puluhan kilometer dari tempat itu. Yang Agung, perintah dari Yang Mulia. Kita harus segera pergi, ucap Pang Dahai yang tiba-tiba mendapatkan pesan jiwa dari King Ruo. Tidak ingin mengabaikan perintah King Ruo, Fang Yu Chaihong langsung mengarahkan segel bola emas transparan yang mereka tempati bergerak menuju gerbang langit kedua dengan kecepatan puncaknya. Kita akan menunggu Ruo di depan gerbang langit kedua, ucap Fang Yu Chaihong dengan serius. Tapi Yang Agung, aku mohon.
Jangan tinggalkan Ruoer, ucap Shin Mosu dengan serius, dengan suara ledakan dahsyat yang semakin terdengar dengan jelas. Mosuer, kehadiran kita hanya akan menjadi beban, ucap Fang Yu Buxiu di Liu dengan serius. Tapi bagaimana jika Ruoer mengalami kesulitan hingga terluka? Bagaimana cara kita menolongnya jika kita pergi dari tempat ini? Ucap Shin Mosu bersikeras dengan segel bola emas transparan yang mereka tempati terus bergerak. Benar yang diucapkan Yang Agung Shin Mosu. Yang Agung, sebaiknya kita menjaga jarak saja, ucap Yu Jierui dengan serius. Baik, ucap Fang Yu Caihong dengan tenang. Di tempat lain, belasan kilometer dari tempat Fang Yu Caihong dan rombongannya berada. Sus, sus. Bola api dengan kekuatan yang semakin ekstrim terus muncul, melesat mengunci pergerakan King Ruo. Duar, duar. Ledakan maha dahsyat bergema, mengguncang kawasan itu dengan sangat hebat, saat serangan bola api tersebut terus beradu dengan perisai pertahanan Giok Zhengzang. Trar, pilar giok hijau tersebut retak, merusak permukaannya dengan parah, dengan sosok King Ruo yang terus terlempar hingga 2 kilometer. Semakin lama serangan bola api tersebut semakin berkurang, namun muncul dengan kekuatan serangan yang semakin menakutkan. Leluhur, maafkan aku, ucap King Ruo sambil menyimpan tombak giok hijau tersebut, sambil mengeluarkan cermin langit yang diambilnya dari Mu Yu di kota Biangjiang Nan sebelumnya. Sus, bola api yang dapat membunuh abadi tingkat 9 dengan seketika tersebut beradu dengan cermin langit. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya, semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.